Skuad Garuda akan mencoba terbang lebih tinggi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Merah Putih langsung masuk dalam grup dengan hasil undian terberat. Timnas Indonesia harus meladeni kekuatan para raksasa Asia demi mimpi ke Piala Dunia. Mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina harus dilewati skuad Garuda. Meski terbilang berat, Shin Tae-yong dan pasukannya diprediksi akan tetap berjuang habis-habisan. Bagaimana peluang Timnas Indonesia bersaing di ronde ketiga? Langsung masuk grup paling neraka. Timnas Indonesia langsung mendapat hasil undian paling berat di ronde ketiga. Skuad Garuda harus tergabung dalam grup neraka yang dihuni banyak raksasa Asia. Jepang, Australia, dan Arab Saudi sudah menunggu pasukan Merah Putih di grup C. Selain 3 raksasa Asia ini, skuad Garuda juga harus menghadapi Bahrain dan Cina. Hasil undian grup neraka ini sudah dikomentari langsung oleh Sumarji. Manajer Timnas Indonesia ini membocorkan tanggapan positif dari Shin Tae-yong. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong. Dia memberikan respons gembira dan senang. Coach Shin akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, kata Sumarji. Respons positif ini sekaligus menepis kabar miring yang sempat menimpa Coach Shin. Sang pelatih sempat dirumorkan jadi incaran calon pelatih baru Timnas Korea Selatan. Beruntung kabar panas ini ternyata cuma sekadar isapan jempol belaka. Pasalnya, KFA selaku Federasi Sepak Bola Korea Selatan nggak membidik Coach Shin sebagai calon pelatih anyar. Para pemain skuad Garuda juga ikut meramaikan hasil undian dengan bereaksi di sosial media. Salah satunya ada Jay Itzes yang mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu di ronde ketiga. Mari kita berdiri dan bersatu menjadi satu kesatuan. Sampai jumpa di bulan September. Kita Garuda, tegas Itzes. Ajakan Bang Jay ini memang dibutuhkan untuk mengangkat mental skuad Garuda. Pasalnya Timnas Indonesia harus menghadapi negara-negara langganan Piala Dunia. Jepang, Australia, dan Arab Saudi menjadi wakil Asia di edisi terakhir Piala Dunia 2022. Skuad Samurai Biru bahkan kembali menjadi kuda hitam mengerikan di grup neraka. Pasukan Hajime Moriyasu berhasil menjadi juara grup E yang dihuni Jerman, Spanyol, dan Costa Rica. Jepang menggila dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol. Selain itu, Australia juga mampu lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup D. Sementara Arab Saudi juga tampil mengerikan usai menang dari Argentina dengan skor 2-1 di laga pembuka. Hasil undian yang didapatkan skuad Garuda juga nggak luput disorot media negeri tetangga. Beberapa media lokal Vietnam dan Malaysia turut mengomentari peluang Timnas Indonesia. Pandangan sebelah mata langsung dilayangkan oleh media BGTV dari Vietnam. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak Timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, tulis BGTV. Media ini sudah nggak yakin Timnas Indonesia bisa menyaingi prestasi pasukan bintang emas. Di edisi sebelumnya, Vietnam sempat mewakili Asia Tenggara di ronde ketiga. Diketahui saat itu skuad Naga Biru terjebak di posisi juru kunci, usai meraih 4 poin dari 10 pertandingan. Meski gagal total, pasukan bintang emas dianggap menorehkan prestasi hebat. Pasalnya, Vietnam mampu mengalahkan Cina 3-1 dan menahan imbang Jepang dengan skor 1-1. Media Tianpong juga meremehkan Timnas Indonesia sebagai negara terlemah di grup C. Tim yang ingin menjaga asa ke Piala Dunia 2026 setidaknya harus menempati posisi 4 besar di ronde ketiga. Ini juga sangat sulit bagi Cina atau Indonesia. Kedua tim dianggap paling lemah di grup C, tulis Tianpong. Selain itu, hasil undian Timnas Indonesia di ronde ketiga juga diberitakan media Malaysia. Stadium Astro menyebut jika skuad Garuda berada di grup yang penuh raksasa Asia. Media online Makan Bola ikut mengomentari peluang Timnas Indonesia. Media negeri jiran ini ragu, skuad Garuda bisa meraih hasil di 2 laga perdana melawan Australia dan Arab Saudi. Ambisi menjadi kuda hitam mengejutkan. Peluang Timnas Indonesia bersaing di ronde ketiga masih cukup terbuka meski terbilang berat. Di grup C, 6 tim akan berebut posisi 2 besar untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda butuh keajaiban tinggi untuk bisa menggapai peringkat 1 dan 2. Timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang lebih diunggulkan. Pasukan Merah Putih juga harus mengumpulkan banyak poin untuk menggapai posisi 2 besar. Berkaca dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, skuad Garuda minimal harus meraih 20 poin. Jumlah angka ini berhasil diraih oleh Korea Selatan dan Jepang yang lolos ke Piala Dunia 2022. Kedua negara ini finish di posisi runner-up pada masing-masing grup di ronde ketiga. Dengan skema ini, peluang pasukan Merah Putih untuk lolos 2 besar terlihat kurang realistis. Jepang, Australia, dan Arab Saudi diprediksi akan mendominasi grup C. Alhasil, Timnas Indonesia harus mengincar skema yang lebih realistis untuk digapai. Harapan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka jika berhasil finish di posisi 4 besar. Berkaca dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Irak finish di posisi keempat grup A dengan koleksi 9 poin. Jumlah angka ini bisa menjadi acuan untuk skuad Garuda. Jika berhasil menggapai posisi ini, anak asuh Shin Tae-yong akan bermain di ronde keempat. Di babak ini, peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga akan kembali diadu. 6 negara ini akan dibagi menjadi 2 grup untuk memperebutkan 2 tiket lolos. Masing-masing dari juara grup akan langsung bermain di Piala Dunia 2026. Bersaing di ronde keempat bisa menjadi solusi alternatif untuk pasukan Merah Putih. Pasalnya, negara-negara unggulan pot 1 dan pot 2 kemungkinan gak bakal tampil di babak ini. Alhasil, peluang skuad Garuda untuk bersaing mengincar puncak klasemen lebih terbuka. Meski terbilang berat, Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia harus tetap optimis. Harus diakui kami berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim gak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick Thohir. Jepang. Jepang bakal menjadi lawan terberat Timnas Indonesia di grup C ronde ketiga. Skuad Samurai Biru sudah menjadi negara favorit untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan kembali lolos, Jepang akan menjaga tradisi hebat yang sudah dipertahankan puluhan tahun. Skuad negeri Sakura terhitung selalu bermain di Piala Dunia sejak edisi 1998. Jepang belum pernah absen berlaga di putaran final Piala Dunia selama 26 tahun terakhir. Di gelaran Piala Dunia Qatar 2022, Jepang bahkan hampir lolos ke perempat final. Sayangnya, pasukan Hajime Moriyasu tersingkir menyakitkan usai kalah adu penalti dari Kroasia. Dengan kekuatan hebatnya, skuad negeri Sakura diprediksi akan mendominasi grup C. Meski begitu, Hajime Moriyasu enggan meremehkan persaingan ketat di ronde ketiga. Kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan jauh lebih sulit, tutur Moriyasu. Sementara Timnas Indonesia terakhir kali menghadapi Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Perlawanan skuad Garuda masih kalah telak dengan skor 3-1 dari skuad Samurai Biru. Meski tumbang, Timnas Indonesia tetap mendapat pujian tinggi dari pelatih skuad negeri Sakura. Hajime Moriyasu berkata, Timnas Indonesia bermain dengan sangat bagus untuk sebuah tim yang mengandalkan pemain berusia sangat muda, tutur Shin Tae-yong. Pujian berharga ini bisa menjadi modal positif saat skuad Garuda kembali bertemu Jepang. Pasukan Merah Putih akan lebih dulu menjamu skuad Samurai Biru pada 14 November 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan terbang untuk bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Berbicara tentang peluang, Timnas Indonesia paling realistis harus bisa meraih 1 poin. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda sempat berhasil meredam permainan cepat Jepang. Demi meraih hasil imbang, Shin Tae-yong harus menurunkan strategi pertahanan tanpa celah. Pasukan Merah Putih harus bermain ekstra fokus untuk menghindari kesalahan. Jika mampu bertahan dengan rapat, skuad Garuda bisa mengincar peluang dengan serangan balik. Australia. Bukan hanya Jepang, perjuangan Timnas Indonesia akan semakin berat dengan bertemu Australia.
Skuad Sakheros juga langganan mentas di putaran final Piala Dunia. Australia selalu tampil di putaran final sejak edisi Piala Dunia 2006 di Jerman. Selain kenyang pengalaman, pasukan Kangguru juga punya gaya permainan khas sepak bola Eropa. Pasalnya, banyak pemain kunci skuad Sakheros yang mentas di kompetisi benua biru. Sebut saja Jackson Irvine yang berhasil membawa FC St. Pauli promosi ke Bundesliga. Selain itu ada Harry Souttar, Cameron Burgess, serta Joe Gauzy yang akan bermain di Liga Inggris. Wajar jika permainan Australia begitu mengerikan karena dipenuhi pemain Liga Eropa. Skuad Sakheros selalu mengandalkan taktik bermain sabar serta efisien. Meski begitu, Shane Patinama merasa skuad Garuda juga bisa mengimbangi gaya permainan Australia. Ini adalah budaya yang berbeda, tapi saya belajar banyak. Saya pribadi berpikir bahwa timnas Indonesia sudah bermain dengan gaya Eropa, tutur Shane. Timnas Indonesia juga sudah mengantongi pola permainan Australia di Piala Asia 2023. Pasukan Merah Putih bahkan sempat menguasai pertandingan di awal babak pertama. Namun skuad Sakheros lebih cerdas memanfaatkan peluang hingga menang dengan skor 4-0. Kekalahan ini bisa menjadi modal berharga untuk skuad Garuda di pertemuan berikutnya. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 9 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Skuad Garuda berpeluang menang jika berhasil mendapatkan striker tajam. Nama Ole Romeni kembali mencuat sebagai target utama untuk dinaturalisasi PSSI. Selain itu, skuad Garuda juga bisa mencoba Jens Reven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Arab Saudi. Arab Saudi sudah menunggu timnas Indonesia di laga pembuka ronde ketiga. Skuad Garuda akan bertandang ke markas skuad Green Falcon pada 5 September mendatang. Kehebatan Arab Saudi sudah terbukti sejak mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022. Skuad Green Falcon menang comeback setelah tertinggal lebih dulu. Alhasil, skuad Garuda harus realistis minimal bisa meraih hasil imbang melawan Arab Saudi. Pasalnya, skuad Green Falcon juga lebih kuat secara head-to-head. Arab Saudi berhasil meraih 4 pertandingan dari 5 pertemuan terakhir. Skuad Green Falcon sekarang juga ditangani pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini. Ex-pelatih Inter Milan ini berambisi membuat Arab Saudi bermain dengan gaya sepak bola Italia. Saya yakin penugasan ini juga merupakan pengakuan akan pentingnya sepak bola Italia. Dan saya akan dengan bangga terus membawa budaya Italia ke dunia, tegas Mancini. Kualitas Mancini sudah terbukti saat membawa timnas Italia meraih gelar Euro 2020. Sang pelatih juga berhasil membawa Manchester City juara Liga Inggris musim 2011-2012. Shin Tae-yong harus memasang strategi paling jitu untuk menjegal taktik Mancini. Pasalnya, pelatih asal Italia ini sudah memantau permainan skuad Garuda di Piala Asia U23 2024. Mancini bahkan memuji 4 pemain Garuda muda yang paling menonjol di turnamen ini. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk. Bahrain. Peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar jika berhasil mengalahkan Bahrain. Kekuatan skuad The Reds dinilai enggak terlalu sulit untuk ditaklukkan pasukan Merah Putih. Pasalnya, Bahrain sempat hampir ditahan imbang oleh Malaysia di fase grup Piala Asia 2023. Saat itu, skuad The Reds hanya mampu menang tipis 1-0 dari pasukan negeri jiran. Hasil ini membuat skuad Garuda berpeluang mengalahkan Bahrain. Alasannya karena kekuatan timnas Indonesia sekarang berada jauh di atas Malaysia. Skuad Garuda juga bertengger di ranking FIFA yang lebih tinggi, yakni 134. Sementara peringkat Malaysia justru berada di bawah pasukan Merah Putih, yakni ranking 135 FIFA. Walaupun berpeluang menang, skuad Garuda masih harus mewaspadai Bahrain. Ahmed Salah Malala Abdullah sangat optimis dengan kekuatan skuad The Reds. Hasil undiannya bagus. Saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia. Dapat melanjutkan performa baik kami dari babak kedua ke babak ketiga ini, kata staf administrasi timnas Bahrain itu. Meski Bahrain optimis lolos, skuad Garuda bertekad menang karena ingin balas dendam. Pasalnya timnas Indonesia memiliki sejarah kelam saat berhadapan dengan skuad The Reds. Skuad Garuda asuhan Aji Santoso pernah dibantai habis Bahrain dengan skor 10-0.
Kekalahan ini bakal jadi api motivasi untuk timnas Indonesia di pertemuan berikutnya. Cina. Selain Bahrain, timnas Indonesia juga berpeluang mengalahkan Cina. Skuad Garuda dipercaya dapat mengimbangi kekuatan skuad tirai bambu. Pasalnya, Cina sempat jadi bulan-bulanan di gelaran Piala Asia 2023. Saat itu, skuad tirai bambu hanya finish sebagai peringkat 3 grup A dengan koleksi 2 poin. Pasukan merah bahkan gak bisa mencetak gol saat melawan Libanon yang berstatus juru kunci grup A. Selain itu, Cina juga pernah ditahan imbang Malaysia di laga persahabatan pada 2023. Terbaru, pasukan merah juga hanya meraih hasil seri ketika bertemu Thailand. Cina bahkan hampir kalah seandainya Zhang Yuning nggak mencetak gol di menit 79. Alhasil, skuad Garuda semakin percaya diri untuk menghancurkan Cina. Skuad Garuda bisa mengincar poin penuh melawan skuad tirai bambu di kandang dan tandang. Dengan skema ini, timnas Indonesia berpeluang membidik peringkat 4 grup C. Jika berhasil, skuad Garuda masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 lewat ronde keempat. Selain itu, Branko Ivankovic ketar-ketir setelah mengetahui anak asuhnya tergabung ke dalam grup neraka. Ini adalah undian yang sulit bagi kami. Ini adalah grup tersulit dibandingkan grup A dan B, kata Ivankovic. Dengan undian berat di grup neraka, apakah timnas Indonesia dapat bersaing ketat di ronde ketiga?